Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai PPH pasal 21 beserta contohnya. Yuk langsung mari kita simak bersama-sama videonya. Pertama-tama, kamu perlu mengetahui lebih dulu mengenai definisi pajak penghasilan pasal 21 atau sering disingkat PPH 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21 Tahun 2015, PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Siapa saja sih peserta yang wajib membayar pajak PPH pasal 21? Peserta wajib pajak PPH 21. Wajib pajak adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon seperti pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPH 21. Yang ketiga, bukan pegawai atau freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan notaris, serta seniman, olahragawan, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, serta pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, agen iklan, dan pengawas atau pengelola proyek, serta kegiatan sejenis lainnya. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Dan yang kelima, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti peserta perlombaan di segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, serta peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya ada komponen perhitungan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Yang pertama ada penghasilan bruto atau penghasilan kotor, yakni jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21. Unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah penghasilan rutin, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok serta tunjangan, atau penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penghasilan tidak rutin, yakni upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang, seperti bonus, tunjangan hari raya, maupun upah lembur. Selanjutnya, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah, atau tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dan sebagainya, yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ada jaminan kecelakaan kerja atau kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan resiko. Yang pertama, kelompok 1. Premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74%
dikali upah kerja sebulan. Selanjutnya ada jaminan kematian. Diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Selanjutnya ada jaminan kesehatan seperti program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak, tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada, serta tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Yang kedua, ada pengurangan penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah yang pertama, biaya jabatan. Adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau sekitar Rp6 juta setahun. Yang kedua ada biaya pensiun, yakni pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21, yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Yang ketiga ada iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Dalam hal iuran BPJS yang presentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurangan penghasilan bruto tersebut yakni jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kesehatan. Yang ketiga ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada Rp54 juta per tahun atau sekitar Rp4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada Rp4.500.000 per tahun atau sekitar Rp375.000 per bulan, tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga ada Rp54 juta per tahun atau Rp4.500.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat ada Rp4.500.000 per tahun atau Rp375.000 per bulan. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Dan yang keempat ada tarif PPh pasal 21. Merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21. Berikut ini tarif PPh 21 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama, WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50 juta adalah sebesar 5%. Yang kedua, WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta adalah sebesar 15%. Yang ketiga, WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta adalah sekitar 25%. Dan yang keempat, WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp500 juta adalah 30%. Dan yang kelima, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Berikut adalah salah satu contoh soal mengenai PPh pasal 21 tentang pegawai tetap dengan uang lembur. Tanti Agustin adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak. Bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp8.500.000. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah atau Pemda, tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja,
Diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2 juta rupiah. Maka perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli Tanti Agustin adalah: yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu penghasilan Tanti selama sebulan dengan cara gaji pokok sebesar 8.500.000 ditambah dengan penghasilan lembur sebesar 2 juta rupiah. Maka akan mendapatkan penghasilan bruto sebesar 10.500.000 rupiah. Kemudian, kita kurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan, sebesar 5% dari penghasilan bruto. Maka hasilnya yaitu Rp525.000 dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Setelah kita kurangi, barulah kita mendapatkan hasil neto Tanti selama sebulan, yaitu sebesar Rp9.925.000. Selanjutnya, baru kita mencari penghasilan kena pajak Tanti dalam setahun dengan rumus penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana caranya? Yaitu penghasilan neto setahun kita ambil dari penghasilan neto selama sebulan sebelumnya. Baru kemudian kita kalikan 12, yaitu 12 bulan atau sekitar 1 tahun. Jadi 12 dikali Rp9.925.000, hasilnya yaitu Rp119.100.000. Barulah kita kurangi dengan PTKP. Karena Tanti merupakan wajib pajak, maka wajib pajak pribadi yang harus dibayar selama setahun yaitu sebesar Rp54 juta. Dan karena dia juga telah menikah, maka dia membayar tambahan sebesar Rp4.500.000 untuk 1 tahun. Barulah jumlah dari WP sendiri Tanti ditambah status kawin, kita kurangi dengan penghasilan neto setahun tadi. Maka barulah kita mendapatkan hasil dari penghasilan kena pajak Tanti selama setahun, yaitu sebesar Rp60.600.000. Lalu bagaimana dengan PPh pasal 21 bulan Julinya, sedangkan kita menghitungnya selama setahun? Oleh karena itu, kita harus menghitung terlebih dahulu PPh 21 yang terutang dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang sudah dijelaskan, yaitu dengan cara 5% dikali Rp50 juta, maka hasilnya Rp2.500.000. Kemudian 15% dikali Rp10.600.000. Dari mana Rp10.600.000? Dari jumlah PKP sebesar Rp60.600.000 dikurangi Rp50 juta yang tadi kita hitung. Jadi hasilnya yaitu Rp1.590.000. Barulah Rp2.500.000 ditambah dengan Rp1.590.000. Maka hasilnya yaitu Rp4.090.000. Kenapa kita tidak langsung kalikan 15% dikali Rp60.600.000? Karena sistemnya progresif, jadi setiap lapisan dikenakan tarif, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, sesuai dengan penghasilan kena pajak. Setelah itu, barulah kita menghitung PPh pasal 21 untuk bulan Juli, yaitu dengan cara Rp4.090.000 dibagi 12. Maka hasilnya Rp340.833. Catatan mengenai PTKP. Oleh karena suami Tanti tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tanti adalah PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk status kawin. Lain lagi halnya misalkan suami Tanti memiliki penghasilan juga, maka penghasilan suami Tanti dan penghasilan Tanti akan digabung sebesar Rp54 juta per tahun. Tetapi tergantung apakah penghitungan pajak penghasilannya akan diserahkan semua kepada suami Tanti sebagai kepala keluarga atau Tanti akan memisahkan pajaknya sebagai wanita kawin pisah harta. Jika tidak digabung, maka perhitungan penghasilan Tanti tidak digabung dengan suaminya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu PPh 21 dan bagaimana cara penghitungannya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang pajak penghasilan pasal 21 ya. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.